kemarin-kemarin gue mencoba untuk mempelajari sistem pendidikan yang ada di Asia Timur, terutama di China gitu. Dan ternyata ada banyak juga video-video pembahasan yang membahas tentang pendidikan di China. Dan video dari luar negeri juga banyak gitu. Dimana pendidikan di China itu terkenal dengan prestasinya yang tinggi-tinggi, penguasaan matematikanya yang luar biasa, ujiannya yang sakral, dan pokoknya sistem pendidikannya itu keras lah. Bahkan sampai-sampai sering banget gitu, jadi di kereta misalnya ada anak-anak siswa-siswa yang sedang mengerjakan soal-soal gitu. Karena yang memang pendidikan di China itu sangat keras gitu. Dimana kalau misalnya mereka itu nggak mengerjakan tugas atau mereka nggak berprestasi, nggak sesuai ekspektasi, ya mereka akan dihukum gitu. Bahkan ada juga video-video yang memperlihatkan kekerasan gitu dari institusi pendidikannya gitu, dari pendidiknya gitulah, dari gurunya. Jadi gurunya melakukan tindakan abusive. Dan banyak juga orang Indonesia yang kayak membangga-banggakan, mendewa-dewakan bahwasanya nih pendidikan tuh harus kayak gini, harusnya anak-anak tuh dididik keras seperti itu. Tapi kalau misalnya dari video-video yang di luar, banyak juga video yang membahas bahwasanya pendidikan di China atau di Asia Timur lainnya itu sangatlah buruk gitu, dan mereka dikritik gitu karena itu benar-benar memperburuk kehidupan siswanya sendiri. Banyak juga siswa-siswa yang akhirnya log out dari dunia ini gara-gara tekanan pendidikan yang sangat keras gitu. Dimana kalau misalnya mereka gagal dalam pendidikan juga bukan hanya dari hukuman sekolah, bukan hanya hukuman keluarga, tetapi juga dapat perundingan dari teman-teman sekitarnya gitu. Karena benar-benar diperlihatkan semua gitu nilai-nilainya. Nah, gue dapat informasi kayak gini itu ya karena gue nontonin video-video yang membahas sistem pendidikan di China yang seperti itu gitu. Biasanya gue tonton dari video-video luar, dan ternyata mereka bilang itu ya sekarang China itu sedang berbenah, sedang mengubah sistem pendidikannya agar lebih baik gitu. Banyak juga di sana orang-orang yang jadinya lebih aware gitu, lebih aware terhadap sistem pendidikan yang terlalu keras, dan pada akhirnya ya perlahan mereka akan berbenah diri walaupun pasti sangat lamban gitu. Karena sebenarnya ya pendidikan yang kayak gini juga terlalu kompetitif ke depannya buat apa gitu. Kalau misalnya ada orang yang udah bener-bener cerdas juga, biasanya kalau misalnya memang mereka tidak bisa menggunakan ilmu tersebut ya percuma juga gitu, cuman menjadi prestasi-prestasi doang. Jadi karena saking kerasnya, jadi orang-orang tuh gak bisa dimanja gitu. Bahkan kesehatan mental pun adalah hal yang tabu di sana. Jadi nggak ada psikolog gitu segala macam. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang gara-gara tekanan pendidikan akhirnya dia murung atau gimana gitu ya dianggap manja, dianggap apalah gitu. Dan ya makin banyak orang yang depresi karena pendidikan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang sistem pendidikan terbaik, ya kan kita semua udah pada tahu lah bahwasanya sistem pendidikan yang terbaik itu ada di Finlandia. Yang gue tahu itu sistem di Finlandia itu jauh lebih terbuka. Mereka itu benar-benar menghargai kebebasan individu, dan memang anak-anaknya pun sudah mengerti, sudah paham tentang esensi pendidikan gitu. Jadi kan pernah juga lah dengar-dengar kayak berita, nah misalnya di Finlandia sekolah sampai jam 12 atau segala macam, terus gitu-gitulah, yang dimana ya berbanding terbalik dengan pendidikan di China yang sangat keras, atau di Asia Timur lainnya yang sangat keras dan kompetitif, sedangkan di Finlandia enggak gitu. Kan itu malah menjadi yang terbaik kan. Nah, namun menurut gue itu justru karena mereka ya udah punya privilege sendiri gitu. Mereka keluarganya udah pada terdidik juga gitu. Mereka udah pada sadar tentang pendidikan yang sebenarnya, maksudnya esensi dari pendidikan itu sendiri. Mereka itu sudah pada tahu, literasi mereka sangat tinggi gitu. Guru-gurunya benar-benar berkompeten, mereka paham tentang developmental psikologinya manusia gitu. Bagaimana psikologi manusia itu berkembang di anak-anak. Jadi tahap-tahap anak-anaknya itu berkembangnya itu mereka tahu gitu, karena mereka mempelajari itu. Mereka benar-benar menerapkan sistem pendidikan yang memang dibutuhkan oleh seorang manusia gitu, memanusiakan manusia. Cuman ya mereka ya udah punya privilege untuk melakukan itu semua. Budayanya kayak budaya sains, budaya keterbukaan, budaya kebebasan, sama mereka karena sering membaca gitu, literasinya tinggi, maka ya mereka bisa kayak gitu. Namun kalau misalnya itu diterapin di Indonesia, seperti yang udah tahu, itu bakal jadi buruk gitu. Karena apa? Pertama, kita bahas tentang pendidiknya dulu. Karena guru-guru di Indonesia masih belum kompeten. Bahkan ada datanya juga yang menyebutkan kalau misalnya kompetensi guru di Indonesia itu 80%-nya tidak sesuai kompetensi gitu.
Jadi di Indonesia itu 80% gurunya itu tidak kompeten. Ada data yang menyebutkan, dan gue gak bisa bilang ini adalah fakta karena ya kalian harus cross check sendiri lah gitu. Cuman ya kalau misalnya secara langsung gue lihat juga ya guru-guru Indonesia emang bisa dibilang kurang berkompeten gitu, dan mereka masih belum paham tentang bagaimana mendidik manusia seharusnya. Mereka nggak tahu esensi, bahkan esensi dari pendidikan itu sendiri mungkin ada beberapa yang tidak paham. Dan guru-guru yang berkualitas justru malah dikucilkan gitu karena ya mereka minoritas. Rata-rata ya mayoritasnya ya mereka nggak paham, apalagi yang udah tua gitulah. Dan Indonesia kita masih feodalisme gitu kayak. Dan kalau misalnya dilihat secara global gitu, masyarakat Indonesia kita itu masih belum bisa melestarikan pendidikan dengan baik gitu. Masih banyak masyarakat yang terlalu percaya dengan logika mistika, mereka menghindari sains, mereka tidak percaya pada pakar, mereka justru lebih percaya kepada tokoh publik dan influencer gitu yang nggak tahu kepakarannya itu dari mana gitu. Kenapa mereka bisa percaya tersebut? Terus mereka juga fanatik dan anti kritik, dan itulah yang menyebabkan kita sulit untuk berkembang. Yang kedua adalah siswanya itu sendiri, karena siswanya tidak benar-benar memahami apa esensi dari pendidikan. Bahkan di sekolah pun mereka nggak tahu gitu apa tujuan untuk sekolah, apa tujuan mereka untuk ya mereka nggak tahu apa tujuan mereka untuk sekolah gitu. Ya pasti ngejawabnya ya buat dapat ijazah, buat apa gitu segala macam, buat dapat pendidikannya jawaban-jawaban yang klise, tapi ya itu cuman jawaban template doang gitu. Dan mereka benar-benar gak paham gitu, sebenarnya gak paham gitu esensi kenapa dia harus sekolah, kenapa harus belajar seperti itu. Bahkan ketika udah lulus, ketika udah tua nanti mereka bakal melupakan pelajaran-pelajaran tersebut. Apalagi kalau misalnya pelajaran-pelajarannya itu cuman pelajaran-pelajaran hafalan rumus. Dan siswa di Indonesia itu terlalu bolot untuk berpikir gitu. Mereka juga emosional, dan kalau mereka dengar pernyataan ini mereka pasti langsung bereaksi secara emosional dan tanpa mikir panjang langsung bikin head comment dan bikin argumen-argumen yang tidak valid, yang mereka cuman asal bunyi doang gitu. Dan mereka gak pernah literasi dengan baik gitu. Mereka mengkonsumsi informasi-informasi itu ya dengan dangkal. Ya kebiasaan siswa di Indonesia ya hanyalah main game, terus rebahan, sosmedan. Terus nanti kalau misalnya ada fenomena-fenomena yang gak jelas gitu, nanti mereka FOMO, ikut-ikutan tren. Terus ada misalnya fenomena yang mungkin tadinya positif gitu, tapi mereka ikut-ikutan, ya akhirnya mereka ikut-ikutan secara membabi buta gitu. Mereka cuma ikut-ikutan doang tanpa tahu alasannya kenapa. Kayak yang waktu dulu, yang waktu gue SMP gitulah, kan ada yang tentang, kan ada demo nih kalau gak salah tentang Omnibus Law. Nah tiba-tiba ada remaja juga yang ikut gitu, anak-anak STM. Ketika mereka ditanya demo tentang apa, ya mereka ngaco jawabnya gitu, karena mereka cuma ikut-ikutan doang. Ya mereka sering mengguru tuh kalau misalnya ada fenomena tertentu, tetapi ya mereka gak ada aksi nyatanya. Mereka gak mau belajar tentang hal itu, mereka gak mau mempelajari kenapa itu terjadi, dan ya udah. Mereka bolot juga itu karena mereka malas untuk membaca, mereka malas untuk melakukan sesuatu, mereka malas untuk menganalisis, mereka malas untuk berpikir, lalu mereka sering lompat-lompat kepada kesimpulan karena saking malasnya mereka. Mereka selalu tak sabaran, selalu ingin sesuatu yang instan gitu. Bahkan ya ketika kegiatan belajar mengajar pun banyak siswa yang justru malah fokus pada HP-nya sendiri gitu. Mereka gak mau memperhatikan guru-gurunya yang berbicara. Jadi ya percuma juga kalau misalnya gurunya mungkin udah baik, gurunya udah semakin bagus, kalau misalnya siswanya kayak gitu ya. Namun ya hal ini juga nggak sepenuhnya salah mereka juga, karena mereka bisa kayak gini ya karena didikannya dari kecil, lingkungannya dari kecil kayak gimana. Dan itulah faktor ketiga, yaitu masyarakat itu sendiri, masyarakatnya, lingkungan keluarga dan orang tua. Jadi parenting juga itu punya peran yang sangat penting gitu dalam pendidikan di suatu negara, dalam pendidikan di suatu masyarakat. Karena ya yang membentuk bagaimana kita ke depannya itu ya dimulai dari lingkungan kita sendiri gitu. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, kenapa Finlandia bisa menerapkan pendidikan yang merdeka lah bisa dibilang, tapi mereka sukses akan hal itu dan menjadi pendidikan terbaik, itu karena mereka udah punya privilege gitu ya. Lingkungan mereka udah bagus itu, pendidikan mereka di masyarakat itu udah maju, mereka literasinya tinggi. Sedangkan kalau di Indonesia berbanding terbalik.
Lalu, jadi kalau misalnya kita membahas tentang bagaimana arah pendidikan kita di Indonesia, apakah kita bisa menerapkan seperti di Finlandia atau apakah kita harus menerapkan pendidikan seperti di China? Ya, kan kita udah melakukannya lah dengan kurikulum merdeka, dan kita bisa melihat bahwasanya ada kegagalan yang luar biasa dalam penerapan kurikulum merdeka ini. Dan itu karena ya siswanya justru tidak menggunakan kesempatan itu untuk belajar gitu ya. Mereka punya waktu lebih, mereka punya kebebasan berlebih itu ya, mereka justru menggunakannya untuk hal-hal yang buruk gitu. Jadi mereka justru menggunakan waktu tersebut untuk membuang-buang waktu mengikuti tren-tren yang aneh-aneh, mereka bermain sosial media terus-terusan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang impulsif dan juga tidak berguna gitu, dan justru akan semakin merusak otaknya gitu. Brain rot, the real brain rot itu mereka yang mereka lakukan itu cuma brain rotting the brain lah gitu. Dan penerapan kurikulum mereka di sekolah-sekolah itu gagal juga ya, ini nggak terlepas dari bagaimana pengajarnya itu sendiri, bagaimana kita melakukan pembelajaran di sekolah gitu. Karena justru banyak pengajar dan masyarakat yang gagal paham gitu dengan konsep kurikulum merdeka, dan akhirnya ya penerapannya tidak maksimal, dan dari sana juga ya kualitas pengajarnya itu masih belum baik untuk dapat mengajarkan pendidikan yang manusiawi gitu ya, karena mereka juga belum paham tentang bagaimana caranya mengajar seorang murid dengan betul-betul gitu. Karena ya banyak rumor yang bilang gitu ya, kalau misalnya guru-guru itu justru yang mereka pelajari hanyalah ya administrasinya, lebih banyak ke administrasinya dibandingkan cara mengajar murid itu sendiri ya gitu. Bagaimana caranya berstorytelling kepada murid-muridnya gitu, bagaimana caranya agar murid bisa engage dengan pembelajaran. Dan ya dari semua guru yang pernah ngajar gue juga di sekolah-sekolah formal ya, di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA ya, hanya sedikit sekali yang bisa mengajar murid dengan benar gitu ya. Ya kalau misalnya ada ya beberapa guru yang mengajar itu sangat baik gitu, dan perbedaannya itu sangat jauh gitu kesenjangannya gitu, dan perbedaan kuantitas guru yang bisa mengajar dengan baik juga sangat jauh gitu. Jadi ya cuman ada 1, 2, 3, 4 orang guru gitu mungkin yang bisa mengajar dengan baik di satu sekolah gitu. Sisanya ya mereka cuma jago bikin administrasi gitu segala macam. Ya mohon maaf jika ada yang salah klarifikasinya sekarang gitu, takutnya kenapa. Nah jadi melihat bagaimana kurikulum mereka itu gagal, dan melihat bagaimana siswa-siswa di Indonesia itu masih bolot gitu dan susah diatur, ya pendidikan yang dengan paksaan atau pendidikan yang keras itu mungkin tidak dapat dihindari gitu. Jadi ya kita harus menerapkan hal tersebut, karena ya agar bisa memaksa siswa-siswanya itu mau menjadi lebih baik lagi gitu. Karena ya udah banyak juga usaha yang dilakukan gitu untuk mencerdaskan siswa-siswa, tapi ya kebanyakan siswa justru malah kayak gitu kan. Ya menurut gue yang paling gampang dilakukan dan itu akan berdampak sangat baik ya larang HP di sekolah gitu. Larang penggunaan HP di sekolah itu udah cukup mungkin untuk mengubah ya 50% bagaimana siswa berpikir tentang pendidikan lah. Karena menurut gue siswa itu bisa bolot karena mereka malas untuk berpikir, dan mereka malas berpikir karena mereka itu malas untuk literasi, dan mereka malas literasi itu karena mereka ya udah mendapatkan apa yang dia butuhkan dari media sosial dan internet gitu, dari HP-nya sendiri, dari genggaman HP. Dan ya karena kita udah mendapatkan semua kebutuhan kita udah seneng dengan HP pun gitu, karena HP menyediakan kesenangan yang luar biasa gitu tanpa kita harus bersusah payah ya. Jadi kita gak mau melakukan usaha-usaha yang lain yang lebih keras kayak literasi gitu, karena ya buat apa gitu, karena gini aja udah cukup. Dan ya itu bisa dijelaskan juga lah secara psikologi mungkin ya, atau secara neuroscience gitu. Jadi kalau misalnya emang kita pengen bener-bener meningkatkan pendidikan di Indonesia dengan lebih manusiawi, kayak pendidikan di Finlandia yang diedukasi itu bukan hanya siswanya aja, tapi para pengajarnya juga, dan orang tua, lingkungan sekitar, masyarakat itu juga harus diedukasi. Cuman tantangannya mereka itu pasti denial dengan pernyataan ini, karena ya mereka merasa udah cukup gitu, mereka udah merasa pintar, mereka udah merasa gak perlu belajar lagi.
Dan ya orang-orang di Indonesia menganggap belajar itu cuma di sekolah gitu. Dan karena lingkungannya yang sudah benar-benar minim sekali literasi, jadi ya benar-benar sulit lah. Apalagi masyarakat itu punya traits ya kayak anti kritik, mereka punya traits fanatik ya. Dan mereka itu fanatik benar-benar ya, dari fanatik itu mereka itu gerombol-gerombolan gitu segala macam lah. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang bisa mempengaruhi banyak orang untuk ikut sama pendapat dia, ya ikut semua dan benar-benar fanatik, jadi sulit gitu. Jadi ya itu tantangannya, itu salah satu tantangannya gitu, yaitu harus bisa mendidik seluruh masyarakat dulu gitu, agar ya nanti siswanya juga pasti ikut membantu. Jadi menurut gue pendidikan keras di Indonesia itu tidak bisa dihindari, dan kalau misalnya kita masih mempunyai kualitas pendidik yang jelek, ya pendidikan keras yang buruk itu tidak dapat dihindari. Dan kalau misalnya kita ingin menerapkan pendidikan yang manusiawi, bukan pendidikan yang keras, ya maka siswanya harus sadar dan masyarakat juga harus mulai sadar dan berbenah diri. Karena kalau misalnya siswanya nggak sadar, ya mereka diberi kebebasan, justru mereka menggunakan kebebasan tersebut untuk merusak dirinya sendiri gitu, bukan untuk berkembang gitu. Padahal kan ya gitu. Ya, jika kita masih nyaman terhadap kebolotan ini, ya terpaksa kita harus dididik secara keras. Bagaimana cara kita dididik, bagaimana arah pendidikan kita, ya itu tergantung diri kita sendiri. Dan maaf ya kalau misalnya ada banyak, dan maaf kalau misalnya di video ini itu gue kurang banyak menyantumkan referensi, ya karena gak diajarkan sekolah bagaimana caranya menyusun argumentasi yang baik dan dengan valid. Ya bohong lah, ya gue akan usahakan untuk memberikan referensi yang cukup baik ya. Mungkin nggak spesifik banget gitu, nggak detail banget, tapi gue akan menyantumkan semua yang bisa mempengaruhi gue bisa ngomong kayak gini gitu. Oke, see you next time in the next video. Goodbye.